Ya, baik. Kemudian ini kalau posisi makmum. Ya. Ini AI-nya kurang pinter ini. Posisi makmum, posisi imam dan makmum, Pak. Satu persatu. Laki-laki satu, posisi sebelah mana imam? Sebelah kanan. Di mazhab Syafi'i lurus boleh, Pak, sejajar boleh, tapi disunahkan untuk mundur sedikit. Khawatir kalau nanti setelah rakaat kedua makmumnya lebih maju dari imam, batal sholatnya. Makanya disuruh mundur sedikit. Kalau di tengah-tengah sholat sendiri itu ada orang yang bertakbir. Jadi di mazhab Syafi'i kalau ini berdiri satu, datang lagi orang disuruh bertakbir dulu sebelah kiri, takbiratul ihram. Setelah takbiratul ihram, mereka berdua disuruh mundur. Kalau enggak, saya sebagai imam yang maju. Mudeng. Kalau dari awal makmumnya laki-laki semua, lebih dari satu orang langsung ke belakang. Ada anak kecilnya, anak kecil di belakang makmum laki-laki. Ada perempuannya, perempuan di belakang anak-anak Pak Ustadz suka ribut. Boleh enggak dipegang sama orang tuanya? Boleh. Tapi kalau bawa anak usahakan jangan di belakang imam, di makmum yang agak belakangan. Karena baginda Nabi bersabda, liyaliyani ulul ahlami minkum wan nuha. Yang di belakangku adalah orang-orang yang dewasa, jangan anak-anak. Mudeng atau enggak? Apa fungsinya? Kalau bisa di belakang imam itu yang bagus, bacaannya bagus. Kok imamnya ternyata batal, bisa menggantikan. Yang kedua adalah mengetahui pergerakan imam. Jadi harus mengetahui pergerakan imam, baik melihat langsung atau melalui suara. Itu syarat sah berjamaah. Ini syarat sahnya tadi, posisi imam dan makmum harus sesuai dengan syariat. Yang kedua, mengetahui pergerakan imam. Yang ketiga, harus satu lokasi, Pak. Nah, satu lokasi itu gini, di mazhab Syafi'i. Kalau sama-sama di masjid, ini masjid, Pak. Sampai sana masjid. Imam di sini, makmum di sana enggak apa-apa, Pak. Yang penting masih kelihatan atau kedengeran. Karena mereka satu lokasi. Yang kedua, sama-sama di luar ruangan. Saya bermakmum dengan teman saya di lapangan bola. Jarak maksimal 150 meter, 300 dirok. Tapi baiknya tadi di sebelah kanan. Bagaimana kalau imamnya di masjid, makmumnya di lapangan luar masjid? Boleh, asalkan pintu masjidnya terbuka, jendelanya terbuka, atau ada kaca yang kelihatan memungkinkan yang di luar masjid mengetahui pergerakan imam. Nah, bagaimana kalau imamnya di satu masjid, makmumnya di bangunan berbeda? Boleh, asalkan softnya nyambung. Kalau gak nyambung, gak boleh. Makanya gak boleh sampean sholat duhur bermakmum dengan imam di Masjidil Haram. Gak boleh di sini sampean. Kenapa? Softnya tidak nyambung. Mudeng, Pak? Softnya kudu nyambung. Iya, pernah ada ibu-ibu itu pas saya ngisi pengajian, Pak Ustadz, tadi pagi saya sholat bareng Pak Ustadz, tapi di dalam rumah. Loh, kok bisa? Saya bilang. Suara Pak Ustadznya kelihatan jelas. Saya sholat dalam rumah. Bu, gak bisa. Karena gak ada soft yang nyambung. Nanti sampean kalau ke Haramain, Mekah Madinah, amin. Kan kadang sholatnya di dalam hotel, iya enggak? Di lobi hotel. Sah atau enggak? Sah. Karena softnya, selama softnya nyambung. Di Burju Sofa itu, di depan pintu Malik Abdul Aziz itu, malah ada lantai 5-nya itu, Pak, ada musolanya gede, Pak. Di bawahnya sono kelihatan pelataran Masjidil Haram. Sah? Sah. Karena dianggap nyambung softnya. Wong kelihatan di bawah sono makmumnya. Mudeng. Jadi kalau punya duit,
Hotelnya dekat-dekat situ saja. Enggak perlu datang ke males itu berarti maksudnya. Ya. Wallahu a'lam bishawab. Kemudian syarat selanjutnya salatnya harus sesuai. Harus sesuai dengan imam. Gini. Boleh enggak kita salat duhur di belakang salat asar? Boleh. Boleh enggak kita salat maghrib di belakang salat isya? Boleh. Masih sesuai. Sama-sama ada rukuknya, sama-sama ada sujudnya. Yang enggak boleh itu adalah kita sholat subuh di belakang sholat jenazah. Kenapa Pak? Sholat jenazah enggak ada rukuk, enggak ada sujud. Yang enggak boleh itu adalah sholat subuh di belakang sholat gerhana. Kenapa Pak? Gerhana rukuknya dua kali. Bismillah. Lah bagaimana kalau ini kita sholatnya sholat maghrib 3 rakaat di belakang orang yang sholat isya qashar 2 rakaat, gimana caranya Pak? Imamnya salam, kita nambah lagi. Kalau sebaliknya bagaimana? Kita sholat isya qashar 2 di belakang yang sholat maghrib, gimana Pak? Imamnya berdiri, kita mufaroqah. Niatnya menyempurnakan sendiri. Atau imamnya berdiri, tahiyatnya kita panjangin doanya. Nanti salam bareng imam. Mudeng apa puyeng? Hah? Campur ya? Campur mudeng, campur puyeng. Iya. Baik. Kemudian syaratnya juga harus muwafaqatul imam dan mutaba'atul imam. Muwafaqah itu kalau imamnya ruku, sampean jangan sujud. Mudeng Pak ya? Apa-apanya imamnya sami'allahu liman hamidah, sampean berdiri, jangan malah sujud. Kalau sujud berarti sampean tidak mau nggak mengikuti imam, berarti sholat jamaahnya tidak. Yang selanjutnya harus mutaba'ah. Mutaba'ah itu maksudnya dalam sholat berjamaah Pak, ada mutaba'ah, ada muqaranah, ada musabaqah, ada mukhalafah. Apa itu mutaba'ah? Mutaba'ah itu setelah dia babai Allahu Akbar, kita ikut takbir Allahu Akbar. Idza kabbara fakabbiru wa idza raka'a farka'u. Kalau ruku ikut ruku, i'tidal ikut i'tidal. Itu namanya mutaba'ah. Muqaranah itu maksudnya imam takbir Allah sampai mengikuti bareng. Imam belum selesai takbiratul ihramnya sampean sudah barengin. Salatnya tidak sah. Khusus takbiratul ihram salatnya tidak sah. Lah kalau barengin sujudnya, barengin rukuknya, barengin i'tidalnya, salatnya sah tapi enggak dapat pahala berjamaah. Mudeng apa enggak? Itu namanya muqaranah. Yang ketiga, musabaqah. Musabaqah itu mendahului imam. Jika yang didahului 2, takbiratul ihram dan salam, salatnya batal. Imam belum takbiratul ihram, sampean duluan Allahu Akbar, baru imamnya Allahu Akbar, salat sampean otomatis batal. Imam belum salam, sampean salam duluan, batal. Kecuali sampean niatnya mufa, karena mak-mak gitu atau mbak-mbak baru inget, ya Allah kompornya belum dimatiin, airnya belum dimatiin, salam duluan, tapi niatnya mufarakah, saya menyelesaikan sendiri. Sah atau enggak?
Yang terakhir mukhalafah. Mukhalafah itu imam bergerak, dia belum bergerak, santai. Kata para ulama Syafi'iyah, kenapa dia enggak segera bergerak? Apa bacaannya pelan atau bagaimana? Kalau memang bacaannya pelan, ditunggu sampai 2 kali rukun panjang. Ini ada alasan. Alasannya apa? Uzur. Bacaannya pelan. Artinya apa? Dia Fatihah belum selesai. Imam sudah ruku. Ini panjang ruku. Sami Allahu liman hamidah. Dia belum ngikut. Imam sujud pertama itu. Imam sujud pertama, dia kudu cepat-cepat ruku, i'tidal, nyusul. Kalau enggak, kalau sampai imam sudah apa namanya? Duduk di antara 2 sujud, ketinggalan 2 rukun yang panjang, 1 rakaat dia tidak dihitung, ya. Ini berguna nanti kalau sampean sholat mungkin di Hijri Ismail, Pak. Sholat di Raudhah. Kadang sholat di Raudhah itu enggak ada tempat untuk sujud. Kalau masih bisa sujud, sholat di Raudhah, meskipun mohon maaf di kaki orang sujud saja, Pak. Sah, kalau masih bisa sujud. Kalau sudah enggak bisa, gimana? Nunggu tadi itu, Pak. Selama tidak ketinggalan 2 rukun yang panjang. Wallahu a'lam bishawab. Adab-adab berjamaah ini ketinggal adab. Mungkin udah ya, Ustaz ya. Waktunya udah lewat katanya, Pak.